Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kita masih di program belajar sirat nabawiyah, belajar sejarah hidup Nabi dan para sahabat melalui video-video pendek bersama saya Happy Andi Bastami. Dan kita akan bahas seorang sahabat, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ini sahabat Nabi yang luar biasa dan diberikan oleh Allah SWT usia yang panjang. Bahkan ada riwayat mengatakan beliau sampai pernah ke Cina. Jadi kalau kita pergi ke Guangzhou, Cina, saya tahun 2006 atau 2006-an pernah ke sana dan datang ke sebuah kompleks pemakaman Muslim. Di gerbang pintu tersebut tertulis Raudhah Abi Waqqas. Nah, ketika mewawancarai seorang ulama, seorang ustadz setempat, maka sang ustadz mengatakan dengan sangat percaya diri bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas pernah ke Cina dan kemudian disinilah makamnya. Namun kalau kita telusuri beberapa referensi kitab-kitab induk, maka kita sulit menemukan. Jadi wallahu alam barangkali mungkin Sa'ad yang lain atau mungkin juga keturunannya sebab untuk menyebut Sa'ad bin Abi Waqqas pernah ke Cina ini mungkin sulit. Dan coba kita telusuri jalan hidupnya, apakah memungkinkan Sa'ad bin Abi Waqqas ini sampai ke negeri Cina dan dimakamkan di sana. Oke, baik. Sa'ad bin Abi Waqqas Sa'ad bin Abi Waqqas kalau kita telusuri sejarahnya maka dia bertemu dengan kabilah Bani Zuhrah. Kabilah Bani Zuhrah ini satu kabilah juga dengan Abdurrahman ibnu Auf yang pernah kita bahas sebelumnya, dan satu kabilah juga dengan ibunya Rasulullah SAW, Aminah. Jadi dia marga besar bernama kabilah Bani Zuhrah. Sa'ad bin Abi Waqqas ini dikenal sejak muda sebagai pengusaha. Jadi dari muda dia sudah menggeluti dunia entrepreneurship, dan karenanya dengan kemampuan ekonominya itu maka sejak muda dia sudah memiliki orang yang karakter kemandirian yang dahsyat. Jadi dia mandiri sejak kecil, tidak tergantung dengan ayahnya, tidak bisa di kotak-katik atau kemudian diatur oleh siapapun. Dan kemandiriannya ini bukan hanya dalam hal secara ekonomi, tapi juga dalam hal berpikir. Nah, untuk itu ketika dia diajak oleh Abu Bakar Siddiq dan yang lain untuk memeluk Islam, maka dia memeluk Islam dengan segera. Dia masuk Islam dengan segera, dengan penuh kepercayaan diri dan tidak ingin diatur oleh orang lain. Dan ini mungkin agak berbeda dengan para sahabat Nabi yang lain, semisal Khalid bin Walid, Amr bin As, yang memang tergantung dengan orang tuanya, tapi dia tidak. Nah, kendati demikian, dia juga sempat diboykot oleh ibunya. Dia diusir oleh ibunya, bahkan dikisahkan ibunya ini protes, mogok makan lalu kemudian berjanji untuk tidak menyisir rambutnya. Namun ketika hal itu disampaikan ke Rasulullah, kata beliau, jangan khawatir Sa'ad, ibu nanti kalau dia lapar pasti dimakan. Kalau rambutnya gatel, pasti dia mandi dan bersisir. Tapi kendati demikian, kata Rasulnya, engkau tetap harus berbakti kepada ibunya. Nah, jadi Rasulullah mengajarkan agar Sa'ad bin Waqqas ini tetap berbakti kepada ibunya, sebatas tidak mengajak kesyirikan. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surat Luqman yang menjelaskan bahwa kita diharuskan untuk tetap berbakti kepada kedua orang tua. Wa in jahadaka ala an tusyrik, tapi kalau keduanya mengajak kemusyrikan, fala tuti'huma, tidak boleh ditaati. Tapi sejauh mereka tidak mengajak kemusyrikan, bergaul dengan pergaulan yang muasyarah, yang baik, maka diperbolehkan. Ini juga pelajaran bagi kita teman sekalian, bagi yang hari ini mohon maaf barangkali memiliki keluarga dari agama yang berbeda, kita tetap dianjurkan untuk berbuat baik kepada sesama. Tapi ingat, lakum dinukum waliyadin. Dalam hal ibadah tidak boleh campur baur. Tapi dalam hal muamal keseharian, makan bersama, membangunkan bisnis bersama boleh. Tapi kalau sudah menyerempet ke masalah akidah, maka urusannya udah
berbeda sendiri-sendiri. Lakum dinukum waliyadin. Baik. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ya, ketika diminta oleh baginda Rasul untuk hijrah ke Madinah, beliau bersama dengan para sahabat waktu itu ya, termasuk orang yang di awal-awal hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan ya, dia mengikuti hampir semua peperangan besar di masa Rasulullah sebagaimana sahabat Nabi yang lainnya, dan bahkan dia dikenal dengan awwalu man rama bisahm fi sabilillah. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini terkenal orang yang pertama kali ya, awalu man rama, pertama kali orang yang melempar panah ya, fi sabilillah. Jadi dia jago memanah. Hal ini tercermin pada kisah perang Uhud ya, ketika kaum muslimin terlibat dalam perang Uhud, lalu kemudian Sa'ad bin Waqqas waktu itu paling dekat di antara sekian banyak para sahabat Nabi, dan Nabi dalam keadaan kritis ya, gigi beliau patah, beliau tersandarkan di gunung Uhud tersebut. Para sahabat Nabi segera berbagi tugas ya. Abu Bakar menyelamatkan Rasulullah bersama dengan Abu Ubaidah bin Jarrah, Talha bin Ubaidillah juga membentengi Rasulullah. Nah, apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Waqqas? Beliau dengan menggunakan kemampuan memanahnya ya, dia menembak dengan anak panahnya setiap orang yang ingin menuju ke mereka, dan dia mengatakan, demi Allah, tidak ada satupun anak panah yang meleset dari sasarannya. Jadi awwalu man rama bisam, orang yang pertama kali melempar dengan anak panah fi sabilillah. Jadi ini Sa'ad bin Waqqas. Dan Sa'ad bin Waqqas juga ya, terus mengikuti peristiwa besar bersama Rasulullah ya, sampai kemudian Nabi meninggal dunia. Dan ketika Nabi wafat ya, dia bersama dengan menyertai Abu Bakar Siddiq dan menyertai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ini ada peristiwa yang menarik. Jadi setelah menaklukkan pasukan Romawi di Yarmuk ya, di akhir pemerintahan Abu Bakar Siddiq, maka kaum muslimin segera mengalihkan perhatiannya ke pasukan Persia. Dan saat itu mereka menghadapi tantangan yang sangat besar ya, di mana pasukan Persia yang jumlahnya waktu itu sangat besar ya, ada mengatakan sampai 200.000 tentara ya, 200.000 tentara mereka siapkan untuk melawan kaum muslimin. Nah, terjadilah diskusi di antara para sahabat Nabi pada waktu itu, siapakah yang akan memimpin pasukan kaum muslimin yang kalau ditotalkan belakangan nanti ya, tidak lebih dari 41.000 orang saja. Jadi 41.000 melawan 200.000 ya. Siapakah yang akan berangkat ke medan Qadisiyah, yang kemudian perang ini kenal dengan perang Qadisiyah, dan memimpin kaum muslimin? Maka bermunculanlah kandidat si fulan. Akhirnya ya, mereka sepakat untuk ya, mengangkat sebagai panglima orang yang mereka kenal dengan Asadun fil Firash. Asadun fil Firash. Jadi dia singa, tapi sedang tidur di atas kasurnya. Bangunkan. Ya, ini namanya ngebangunin singa. Kata Umar, bangunkan. Maka dibangunkanlah singa ini untuk melawan pasukan Persia, dan singa itu bernama ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka berangkatlah dia dari Madinah menuju ke Persia ya, daerahnya daerah Qadisiyah. Maka perang ini disebut dengan perang Qadisiyah ya. Dan qadarullah ketika memimpin pasukan perang ini ya, Sa'ad bin Abi Waqqas diuji Allah dan dia pun sakit. Wallahu alam sakitnya ini apa, tapi sangat mengganggu sehingga tidak bisa berjalan normal. Kalau dalam ilustrasi itu sebutkan badannya itu bentol-bentolan dan dia lemas luar biasa ya. Namun perang harus berjalan. Tidak bisa tidak. Dan dia tidak ingin mengganti. Dia tetap diamani sebagai panglima perang dan tidak mundur. Dia tidak ingin mundur dari amanah ini. Dia ingin pertahankan amanah ini dengan sepenuh keberanian. Apa yang kemudian terjadi ya? Dia minta para sahabat untuk mendirikan bangunan, dan dia naik ke atas bangunan tersebut dan mengontrol peperangan dari atas. Jadi kelihatan dari atas. Jadi yang mana bolongnya, yang mana ini. Jadi dari atas itu seperti dia bisa mengendalikan gitu kan. Cuman kan masalahnya waktu itu kan tidak ada handy talk atau kemudian alat teknologi seperti sekarang. Maka dia memberdayakan stafnya, ya, tentaranya untuk bolak-balik naik ke atas, disampaikan turun ke bawah. Ya, dia mengendalikan peperangan dari atas sebuah bangunan dalam keadaan sakit. Dan qadarullah, dengan izin Allah, setelah 3 hari mereka berperang, Allah memberikan karunia kemenangan kepada kaum muslimin. Siapa panglimanya?
Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ya. Nah, ini sebuah peristiwa yang bersejarah, ya. Selain perang Yarmuk, kita juga mengenal perang Qadisiyah melawan pasukan Persia yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, setelah menaklukkan kaum muslim, orang-orang Persia, ya, ke kota tersebut, ya, di negeri tersebut, maka kaum muslimin segera terus, ya, menaklukkan wilayah-wilayah tersebut dan tibalah mereka sebuah tempat namanya kota Madain. Inilah simbol dari kekuasaan Persia. Mereka masuk ke kota tersebut yang terletak di tidak jauh dari sungai Tigris yang mereka seberangi, ya, sekitar 20-30 kilo dari kota Baghdad kalau kita lihat hari ini, ya. Dan akhirnya Madain, ibu kota Persia, jatuh ke tangan kaum muslimin. Panglimanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Itulah akhir dari sejarah kerajaan Persia. Nah, selanjutnya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal dunia, dia meninggal dunia, dan kita sempat ceritakan bagaimana peralihan kekuasaan tersebut, di mana Umar tidak memilih seorang pun tapi membentuk tim formatur, dan di antara tim itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, keenam orang yang dipilih Umar ini, ya, akhirnya memilih Utsman bin Affan sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab. Ketika terjadi kecamuk, ya, perang saudara, ini tragedi, baik tragedi Jamal ataupun tragedi Siffin, Sa'ad bin Abi Waqqas tidak ikut campur. Ya, dia lebih banyak menghabiskan waktunya di sebuah tempat namanya Al-Aqiq, ya, sekitar 10 kilo, ya, 10 mil dari kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, dia membuat bangunan di situ, ya, dan menghabiskan masa pensiunnya terutama setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib terbunuh. Ya, setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib terbunuh. Di masa khalifah sebelumnya, seperti di masa Umar bin Khattab, ya, Sa'ad bin Waqqas ini sempat menjabat beberapa tahun di beberapa daerah seperti Kufah misalnya, sebelumnya Basrah, ya, menjadi wali kota. Nah, Sa'ad bin Waqqas menghabiskan waktunya di Al-Aqiq ini, dan kalau kita rujuk buku-buku induk, ya, maka akan disebutkan dia mendiami tempat ini dan tidak kemana-mana, ya, karena sudah lanjut usia sampai usia 50 tahunan. Ya, maaf, sampai tahun ke-50 sekian Hijriah. Ada mengatakan tahun 55 Hijriah. Ya, dia tidak kemana-mana dan banyak berada di tempat ini. Ya, termasuk di masa pemerintahan Utsman. Ya, termasuk di masa pemerintahan Utsman, dia menghabiskan waktunya di sekitar Jazirah Arab saja, tidak kemana-mana. Belum ditemukan, ya, riwayat yang menyebutkan beliau pernah ke tempat lain. Dan dia pun meninggal dunia, rahimallahu, di tempat ini, di Al-Aqiq ini, ya. Lalu jenazahnya dibawa ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan kemudian dimakamkan di kompleks pemakaman Baqi di tahun sekitar 55 Hijriah. Karenanya, kalaupun ada yang mengatakan hari ini makamnya ada di Guangzhou, Cina, mungkin harus ditelusuri lagi karena kita tidak menemukan riwayat. Yang ada memang makam yang disinyalir makam beliau, tapi dengan keberadaan sebuah makam saja tentu tidak bisa dijadikan sebagai bukti bahwa beliau dimakamkan di tempat tersebut. Wallahu a'lam. Baik, kita bertemu lagi dalam video berikutnya, ya, masih seputar kisah, ya, sahabat Nabi yang dijamin surga, 10 sahabat jamin masuk surga, insyaallah di video-video berikutnya bersama saya Happy Ani Bastoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.